Sehingga kata baginda Rasulullah, yang kata Rasulullah katakan bahwa orang itu kalau dia masih punya ajal hidup di dunia ini, dia pasti makan kok katanya kan. Karena sudah ada jatahnya masing-masing makanan kita itu. Kalau sudah tidak bisa makan, berarti ajalnya sudah habis kan gitu. Maka luar biasa adab sopan santun kita dengan makanan kita itu begitu banyak. Baginda Rasulullah ia bersabda mengatur bagaimana kita beradab dengan makanan yang Allah berikan kepada kita. Hadis yang pertama Bapak Ibu, bab at-tasmiyah fi awalihi walhamdu fi akhirih. Dianjurkan bagi kita ketika makan itu membaca bismillah di awalnya dan alhamdulillah di akhirnya. Kita baca hadisnya. An Umar Ibni Abi Salamah, bukan Umar bin Khattab tapi Umar bin Abi Salamah, berarti Umar anaknya Abu Salamah. Radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Ada 3 adab sopan santun pertama yang baginda Rasulullah sabdakan dalam hadis ini. Apa kata Rasulullah? Wahai Umar, Umar waktu itu masih kecil. Bapaknya namanya Abu Salamah. Umar lagi makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bilang, "Wahai Umar, baca bismillah. Wa kul biyaminika, dan makanlah dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makanlah dari makanan yang paling dekat denganmu." A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan para asatidz, para alim ulama, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari ini Allah masih mengizinkan kita kembali untuk sama-sama membaca hadis-hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu kita renungkan hadis-hadis itu dan ada kesempatan bagi kita untuk mengamalkan hadis-hadis yang kita baca pada hari Senin sampai pekan depan. Pekan depan kita baca lagi hadisnya dari baginda Rasulullah, kemudian ada kesempatan untuk mengamalkan hadis-hadis yang kita baca sampai nanti datang bulan berikutnya. Maka mudah-mudahan ini merupakan bukti tanda bahwa kita diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din." Siapapun yang diinginkan kebaikan atasnya, Allah akan mudahkan bagi dia untuk belajar ilmu agama. Begitupun kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa orangnya yang berjalan menuju ilmu, mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan bagi dia menuju surga. Jalan menuju surga itu bukan diawali dari setelah kita meninggal dunia, tapi jalan menuju surga itu justru dimulai ketika kita hidup dengan cahaya ilmu, terang benderang jalan kita, yang halal nampak halal, yang haram pun nampak haram, yang mubah kita boleh kerjakan, yang makruh kalau bisa ditinggalkan kita tinggalkan. Itu jalan menuju surga, artinya ada cahaya ilmu yang menerangi kehidupan kita. Tapi hati-hati, baginda Rasulullah SAW bersabda dan mewanti-wanti kepada kita semuanya yang senantiasa belajar ilmu agama. Kata baginda Rasulullah, siapa
orangnya yang setiap hari ilmunya bertambah, tapi hidayah tidak ia dapatkan, justru dia tidaklah menambah sesuatu ilmu kecuali dia menambah kejauhan dari Allah Subhanahu wa taala. Man yazdad ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad illa bu'dan, kata baginda Rasulullah. Orang yang belajar ilmu tapi kemudian dia tidak mengamalkan ilmunya karena tidak mendapat hidayah dari ilmu tersebut, tidaklah dia menambah ilmu kecuali dengan ilmu tersebut dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita semuanya dikaruniai oleh Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan, karena lagi-lagi yang dikatakan oleh Allah diangkat derajatnya itu, kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang diangkat derajatnya itu adalah bukan sekedar berilmu, tapi dia beriman kemudian dia berilmu. Imannya didasari keilmuan, keilmuannya berbuah keimanan. Makanya para ulama mengatakan bahwa orang yang diangkat derajatnya itu alladzi jama'a bainal ilmi wal amal, yaitu orang yang menggabungkan antara ilmu dan amalnya. Amalnya baik karena ilmunya baik, itu orang yang diangkat derajat. Ilmunya baik kemudian dia beramal baik, itu orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu bapak jamaah Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab kita, kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Pada kesempatan lalu kita bahas tentang betapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengagungkan sebelah kanan. Masya Allah, ini ada dosen kawan kami, sahabat kami ini, Ustaz Firdaus. Pada pertemuan lalu bahwa kita bahas betapa Rasulullah SAW mengagungkan sebelah kanan, makannya dengan tangan kanan, pakai sandalnya pun diawali dengan kaki kanan, melepas sandal dan sepatunya diawali dari sebelah kiri, sehingga dipastikan yang pertama kali pakai sandal dan yang terakhir melepas sandal adalah sebelah kanan. Betapa mulianya sebelah kanan sehingga baginda Rasulullah SAW senantiasa mendahului berwudunya, bersucinya, sampai orang yang meninggal dunia pun sunnahnya adalah membasuhnya atau mencucinya dari yang sebelah kanan dulu. Hari ini Bapak Ibu kita masuk ke bab yang berikutnya, bab yang paling dibilang ringan, karena ini hari-hari kita lakukan. Tapi ada banyak sekali sunnah-sunnah dari baginda Rasulullah yang kemudian harus kita pelajari. Apa itu? Kitab Adabut Ta'am, kitab sopan santun kita dengan makanan kita. Masya Allah, lagi-lagi kita katakan bahwa yang pertama kali dihisab dari kenikmatan kita itu adalah minuman kita. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kata Allah, bahwa kalian semuanya akan ditanya, dimintai pertanggungjawabannya dari kenikmatan. Baginda Rasulullah pernah makan, dijamu oleh seorang sahabat. Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bersama Sayyidina Umar bin Khattab makan. Makanan yang nikmat. Kata baginda Rasulullah, la tus'alunna an hadzal na'im. Kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari makanan yang kalian makan ini. Betapa tidak Bapak Ibu? Orang kalau tak punya mobil masih hidup. Orang tak punya motor masih bisa hidup. Tak punya emas masih bisa hidup. Tapi orang kalau sudah tidak makan, sulit mempertahankan hidupnya. Sehingga kata baginda Rasulullah, yang kata Rasulullah katakan bahwa orang itu kalau dia masih punya ajal hidup di dunia ini, dia pasti makan kok, katanya. Karena sudah ada jatahnya masing-masing makanan kita itu. Kalau sudah tidak bisa makan, berarti ajalnya sudah habis kan gitu. Maka luar biasa adab sopan santun kita dengan makanan kita itu. Begitu banyak baginda Rasulullah bersabda mengatur bagaimana kita beradab dengan makanan yang Allah berikan kepada kita.
Hadis yang pertama Bapak Ibu, bab at-tasmiyah fi awalihi walhamdu fi akhirih. Dianjurkan bagi kita ketika makan itu membaca bismillah di awalnya dan alhamdulillah di akhirnya. Kita baca hadisnya. An Umar ibni Abi Salamah, bukan Umar bin Khattab tapi Umar bin Abi Salamah, berarti Umar anaknya Abu Salamah. Radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Ada 3 adab sopan santun pertama yang baginda Rasulullah sabdakan dalam hadis ini. Apa kata Rasulullah? Wahai Umar, Umar waktu itu masih kecil. Bapaknya namanya Abu Salamah. Umar lagi makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bilang, "Wahai Umar, baca bismillah. Wa kul biyaminika, dan makanlah dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makanlah dari makanan yang paling dekat denganmu." Wah, ini luar biasa. Sepele, tapi adab sopan santun kita dengan makanan dan orang-orang yang sedang makan itu diperhatikan betul oleh baginda Rasulullah. Samillah artinya sebutlah nama Allah. Lalu kemudian terjadi perbincangan itu kan, sebetulnya doa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah itu hanya sekedar bismillah saja, atau Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar gitu kan. Bahasa baginda Rasulullah, sebutlah nama Allah dalam makananmu, samillah. Bukan hanya Rasulullah bilang qul bismillah, bukan qul bismillahirrahmanirrahim, tapi samillah, sebutlah nama Allah. Sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa apapun nama Allah yang kita sebutkan dalam makanan kita, itu sudah baik, itu sudah menuruti sabda baginda Rasulullah. Ada hadis lain yang nanti kita temukan juga, ada doa baginda Rasulullah kepada orang, mudah-mudahan Allah memberkahi makananmu. Ada lagi hadis dari Abu Dawud yang khusus banget, yang biasa kita ucapkan itu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Sehingga doa mana sih sebelum makan itu yang benar? Ya baca bismillah benar, ditambah bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, sempurna gitu kan. Samillah itu sebutlah nama Allah. Nama Allah yang kita sebutkan bismillah. Bismillah itu baknya adalah kebersamaan kita, kebersamaan Allah dalam makanan kita. Sehingga bisa dikatakan ketika Allah membersamai kita dalam aktivitas kita, Allah memberkahi aktivitas kita. Orang makan, makanannya penuh keberkahan dari Allah. Karena Allah sedang bersama makanan kita bareng. Diberikan keberkahan dalam makanan kita, samillah. Dan sudah dipastikan, yakinlah Bapak Ibu, kalau makanan yang kemudian kita baca bismillah itu sudah pasti makanannya makanan halal. Ya jarang-jarang, ya nggak tahu ada tidak kira-kira orang makan, mohon maaf, daging babi baca bismillah, bismillah gitu kan. Atau makan uang haram misalnya, bismillah, mudah-mudahan yang haram ini jadi halal gitu kan. Jadi kata bismillah itu sudah menjadi niat ibadah kita pertama. Kedua, sudah dipastikan bahwa apa yang masuk ke mulut kita itu luar biasa halal. Dan baginda Rasulullah lagi-lagi mengatakan, man domina lima baina lihyaihi wa ma baina fakhidhaihi domintu lahul jannah. Orang yang bisa menjamin kebagusan atau kebaikan apa yang di antara dua pipinya. Apa yang di antara dua pipi itu? Ada lisan yang kalau berkata-katanya baik saja. Ada juga mulut kita yang dimakan itu adalah yang baik-baik saja. Maka orang yang menjamin kebaikan apa yang dimakan dia, Allah akan menjamin surga bagi orang itu. Jadi samillah, baca bismillah. Wa kul biyaminika. Kemarin kita sebutkan bahwa syaitan itu makan dan minumnya dengan tangan kiri. Kata baginda Rasulullah, kul washrab biyaminika, makanlah dan minumlah dengan tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimali,
sesungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Ustaz, kalau kita makan nasinya pakai tangan kanan, kerupuk pakai tangan kiri, boleh tidak? Kalau bisa, kerupuknya pun dengan tangan kanan. Ustaz, kalau kita makannya dengan tangan kanan, kemudian mau minum tangannya kotor pakai tangan kiri, kalau bisa pakai tangan kanan. Karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Wa kul mimma yalik, dan makanlah dari yang paling dekat. Ini para ulama kemudian mensyarah, makan yang paling dekat itu kalau makanannya serupa, di sini kurma, di sana kurma, di sini bakwan, di sana bakwan, di sana, di mana-mana bakwan. Kita cari makannya bakwan yang paling jauh, itu tak sopan. Kata baginda Rasulullah, makan dari yang paling dekat. Tapi kalau kemudian makannya itu serba ada, macam-macam, depan kita saus, sambal, kecap, gitu kan. Kata Rasulullah, kul mimma yalik, makan dari yang paling dekat. Ya tak mungkin juga kita makannya kecap, terus kan. Maka ini boleh, kata baginda Rasulullah, kalau masih dalam batas sopan. Jangan kemudian kita berdiri melangkahi sana sini gitu kan, atau minta tolong sama yang lain. Boleh gitu. Jadi kalau beda macamnya, sini bakwan, situ tahu, kita pengennya tahu, itu masih boleh yang seperti itu. Tapi kalau semuanya sama, kul mimma yalik, makan dari yang paling dekat. Apalagi kalau lagi makan barengan. Sini nasi, sana nasi, nasi sendiri disimpan, nasinya yang lain kita makan. Itu yang benar. Kul mimma yalik, makan dari yang paling dekat. Hadis yang berikutnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala, fa in nasiya an yudhkara ismallah ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ini hadisnya. Kata Rasulullah, kalau di antara kalian makan, baca bismillah. Kalau di antara kalian kemudian ada yang lupa baca bismillah di awal, di tengah-tengah kemudian ingat, maka bacalah bismillah fi awwalihi wa akhirihi, atau kalau tak ada fi-nya jadi bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dalam hadis berikutnya disebutkan bahwa Rasulullah pernah makan bersama para sahabat. Ada seorang sahabat itu makan, dilihatin terus sama Rasulullah, sampai tinggal satu suapan lagi, sahabat tadi baru bilang bismillahi awwalahu wa akhirahu. Makan, Bu, dari awal sampai tinggal satu suap lagi, sahabat tadi lahap aja makan. Tinggal satu suap lagi dia bilang bismillahi awwalahu wa akhirahu. Rasul kemudian tertawa. Kata Rasulullah, istaqa asyaitanu ma fi batnihi. Ketika dia baca bismillah, dari awal tadi syaitan bareng sama dia. Sampai ketika dia baca bismillah, syaitan memuntahkan semua yang ada di perutnya. Artinya bukan berarti kita kemudian makan sisanya setan, Pak ya. Tapi keberkahan tadi yang sudah hampir diambil sama syaitan, hilang karena setan ikut makan bersama kita, rupanya diberikan lagi keberkahan tadi. Namanya berkah itu kan semakin kita makan, semakin kita semangat untuk beribadah. Ada kalanya orang makan kemudian ibadahnya jadi ngantuk. Orang makan banyak kemudian malas untuk baca Quran. Makanya enak-enak tapi kok tidak bersemangat untuk beribadah gitu kan. Makanya enak-enak tapi lupa sama orang-orang miskin misalnya kan. Itu tidak berkah. Yang berkah itu ketika kita makan, kita semakin semangat beribadah kepada Allah. Kullu ma yazidukum ta'ah. Berkah itu, apapun itu dapat mendekatkan kita kepada Allah, itulah berkah. Makanan yang berkah makin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi bahwa ketika seseorang itu baca bismillah, syaitan justru muntah. Ada hadisnya yang kelewat tadi. Bapak Ibu, ketika kita masuk ke rumah, ada sunnahnya kita baca bismillah. Masuk rumah baca bismillah. Karena kebanyakan kita ingat itu baca bismillah ketika keluar rumah saja. Karena takut di luar rumah itu dapat mudarat, musibah dan lain sebagainya. Kalau keluar rumah itu belum kita masuk rumah, pikiran sudah masuk rumah duluan.
Sehingga sebetulnya ada sunnahnya juga, anjuran dari baginda Rasulullah untuk kita membaca bismillah sebelum masuk rumah. Apa hadisnya? Dibaca hadisnya dulu. An Jabirin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah ta'ala inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala asy-syaitanu li ashabihi la mabita lakum wa la 'asha wa idza dakhala falam yadhkur isma Allah inda dukhulihi qala asy-syaitanu adraktumul mabita fa idza lam yadhkurillahi ta'ala inda ta'amihi adraktumul mabita wal 'asha. Intinya bahwa ketika kita masuk rumah, baca bismillah kita sebelum masuk rumah, kata syaitan yang hadir, kata syaitan apa? Wah, hari ini ketika kita baca bismillah, oh hari ini kita tak punya tempat tinggal. Hari ini empunya rumah ini dia baca bismillah, kita tak punya tempat tinggal. Kemudian kita dihadirkan makan. Kalau kita baca bismillah ketika kita makan, kata syaitan, hari ini kita tak punya tempat tinggal, tidak punya juga makan malam. Syaitan tak makan, tak tinggal di rumah kita. Jangan-jangan kalau rumah itu kemudian banyak orang sering bertengkar gitu kan, malas beribadah, ada Quran tapi tak mau baca Quran, TV juga tak mau diputar-putar Al-Quran, jangan-jangan ada syaitannya di rumah kita. Kenapa? Salah satunya jangan-jangan kita masuk rumah tidak baca bismillah. Yang baca bismillah, syaitan akan kabur dari rumah kita. Syaitan pun tidak akan makan dari makanan yang dibacakan bismillah pada makanan itu. Tuh tadi. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Adapun doa setelah kita makan, ada doa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah. Kata baginda Rasulullah, hadis diriwayatkan oleh Abi Umamah, idza rafa'a ma'idatahu, ketika baginda Rasulullah diangkat makanannya, sudah selesai makannya, Rasulullah mengucapkan alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fih ghairun muqfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Atau biasa doa yang biasa kita hafal, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Yang penting baca bismillah. Kalau kepanjangan baca bismillah saja sudah alhamdulillah. Itu baca alhamdulillah itu sudah baik ketika kita selesai makan. Atau man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Luar biasa, Pak. Orang makan, dapat nikmat, kebutuhan kita barengkan dengan doa setelah kita makan. Atau apa kata baginda Rasulullah? Orang yang baca doa setelah makan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, dosanya akan diampuni. Sudah makan jadi kebutuhan kita, dapat bonus dari Allah, dosa kita diampuni, dosa yang lalu. Bagaimana caranya? Baca doa setelah makan tadi. Baca doa setelah makan, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Berikutnya ada Pak Bu, judul apa namanya? Tema baru tapi masih tentang makan juga. Bab la ya'ibu ta'ama wastihbabi madhihi. Bab larangan untuk tidak mencela makanan dan sunnahnya kita untuk memuji makanan kita. Perlu dipuji makanan. Karena Masya Allah tadi kan disebutkan bahwa salah satu doanya itu kan, ini makanan, kita tidak banyak bekerja tapi makanan ini datang. Ini makanan, bukan kemampuan saya untuk mendatangkan makanan ini, tapi rupanya Allah datangkan makanan. Maka makanan perlu dipuji dan dilarang bagi kita untuk menghina makanan. Apa hadisnya dari baginda Rasulullah? Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, ma'aba Rasulullah ta'aman qat. Rasul tidak pernah menghina makanan.
Apa bedanya menghina sama mengomentari? Kalau mengomentari mungkin ngasih masukan, oh ini makanannya masih kurang kayaknya nih garamnya nih. Ini kayaknya makanannya bagusnya kok tambah begini gitu kan. Itu bagus. Tapi kalau sudah makanannya, oh ini makanan apa rasanya? Wah, sudah menghina makanan, tidak dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Rasul tidak pernah menghina makanan. Oh kalau begitu Rasul semua makanan suka? Tidak rupanya. Banyak juga makanan yang Rasulullah tidak suka. Sebagaimana makanan-makanan yang barangkali menyebabkan mulut baginda Rasulullah bau, Rasul tinggalkan. Bawang, bawang yang masih mentah, bawang lalapan, itu Rasulullah tidak suka. Tapi Rasul tidak menghina makanan itu. Intinya bahwa kata Abu Hurairah, inishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Rasul kalau suka makanan yang dihidangkan, Rasul makan. Kalau tidak suka, Rasul tidak menghina, tinggal meninggalkan saja. Ditinggalkan makanan itu oleh Rasulullah atau diberikan kepada orang lain yang memang mau. Jadi tidak menghina Rasulullah makanan. Ini mohon maaf ibu-ibu. Ada lagi hadis dari baginda Rasulullah itu, apalagi makanannya berasal dari tetangga kita. Dan ini jelas banget Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, la tahqiranna jaratun li jaratiha. Tidak boleh seorang tetangga, mohon maaf ini memang redaksi hadisnya. Tidak boleh seorang tetangga perempuan menghina tetangga perempuan yang lainnya oleh sebab tetangganya mengirim makanan yang sepele katanya. Walaupun diartikan virisnya syad ini apa namanya, makanan kikil atau kulitnya kambing gitu kan, yang sekarang harganya kan mahal gitu kan. Tapi inti daripada hadis ini bahwa tidak boleh tetangga, terkhusus perempuan. Laki-laki itu kan dikirim model apa saja makanannya insya Allah habis Pak ya. Mau agak gosong sedikit habis, garamnya kebanyakan habis gitu kan. Ibu-ibu juga banyak yang sering menghabiskan, tapi ada juga barangkali di antara ibu-ibu, bukan ibu-ibu di sini pastinya kan, karena baginda Rasulullah katakan secara spesifik tidak boleh seorang tetangga perempuan menghina tetangga perempuan yang lainnya oleh sebab tetangganya itu ngirim. Sudah ada anjuran dari baginda Rasulullah, kalau kita masak kemudian tetangga mencium masakan kita, kita kirim, sampai dikirim mengikuti anjuran dari baginda Rasulullah, sudah dikirim malah dikomentari, malah dihina gitu kan. Makanya kata baginda Rasulullah, tidak boleh seseorang menghina tetangganya oleh sebab tetangganya itu mengirim makanan yang ya dibilang sepele lah, biasa gitu kan. Apalagi makanannya tidak disukai sama dia gitu. Itu dilarang oleh baginda Rasulullah. Ini menarik Bapak Ibu. Ada satu ketika baginda Rasulullah itu bertanya kepada istri beliau ketika Rasulullah sampai ke rumah. Rasul nanya, hari ini kita punya lauk apa? Rasul mau makan. Rasul bertanya kepada istrinya, hari ini kita punya apa? Sa'ala ahlahu al-udma. Rasul bertanya tentang lauk kepada keluarganya. Kata keluarganya atau faqalu, kemudian keluarganya bilang, atau istri beliau bilang, ma indana illal khil. Kita hari ini tidak punya lauk kecuali cuka. Al-khil itu cuka. Cuka dikasih ke baginda Rasulullah. Kata baginda Rasulullah, fada abihi, ya sini mana cukanya itu. Kemudian Rasulullah makan cuka itu. Setelah makan Rasul bilang, ni'mal udmu al-khal. Sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Oh berarti sunnah kita makan cuka, bukan sunnah makan cukanya, tapi sunnahnya adalah memuji makanan. Jangan kemudian setelah ini ibu bapak banyak-banyak belanja cuka. Ini makanan yang paling favorit kata Rasulullah kan. Semua makanan kasih cuka. Mau sate tambah cuka. Pokoknya ini bukan masalah cukanya, tapi masalah Rasulullah menghormati makanan sehingga cuka sekalipun asal Rasulullah suka, ya kata Rasulullah, ni'mal udmu, ini sebaik-baiknya makanan. Dipuji makanan itu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Itulah pentingnya kita mengetahui sababul wurud, sebab kenapa baginda Rasulullah mengucapkan hadis ini. Salah satunya ini kan. Ketika kita tahu riwayat hadisnya, oh saat itu Rasulullah bertanya kepada keluarganya, tapi saat itu keluarganya tidak punya lauk apapun kecuali cuka. Paham? Tidak hanya potongannya saja, kalau hanya potongannya saja ni'mal udmu al-khal, nanti salah penafsiran kita, salah penjelasan bahwa sebaik-baiknya makanan adalah cuka. Oh, akhirnya bilang, oh ini sunnah kita makan cuka, dikit-dikit makan cuka. Itu Bapak Ibu ya. Walaupun Allah alam, kalau secara kedokteran cuka itu baik atau tidak, Pak? Ada yang paham tentang gizi cuka itu bagus atau tidak, Pak? Karena kalau baginda Rasulullah bilang gini nih, jangan-jangan ada secara kedokterannya baik gitu kan. Sampai sekarang belum tahu juga kami itu. Hadis yang berikutnya tentang orang yang sedang puasa tapi kemudian diundang untuk makan. Orang kalau diundang untuk makan itu kan tidak ada alasan bagi orang tersebut untuk tidak menghadiri makanan itu. Hukumnya hakul muslimi 'alal muslimi sittun idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu. Ada yang memanggil maka kita harus menjawab panggilan tersebut. Apalagi panggilannya panggilan makanan. Panggilan makanan itu mesti kita datang dan mesti kita makan dalam jamuan tersebut. Apalagi yang diundang hanya kita seorang. Bukan banyak orang. Kalau banyak orang kemudian kita puasa, tergantung. Puasa apa dulu? Kalau puasa wajib, Ramadan atau puasa nazar misalnya kan, wajib itu puasanya. Maka tidak menjadi masalah untuk kita tidak membatalkan puasa itu. Tapi kalau puasanya puasa sunnah, insya Allah pahala puasa dapat, pahala memenuhi undangan saudara kita juga dapat, pahala makan dari saudara kita yang halal pun dapat, insya Allah. Oh, dapat itu pahalanya berlipat-lipat kali kalau sunnah puasanya. Idza du'iya ahadukum falyujib, kata baginda Rasulullah, apabila kalian diundang untuk makan, maka datangilah. Fa in kana sha'iman falyusalli, kalau memang puasa dan puasanya itu puasa wajib, falyusalli, salat saja. Salat maksudnya enggak usah makan gitu kan. Kalau puasanya puasa wajib, kalau puasanya puasa sunnah, boleh-boleh saja dibuka puasanya. Nah, ini menarik, Pak. Ada adab dan sopan santun ketika kita diundang untuk makan, kemudian ada kawan kita ikut juga dalam undangan tersebut padahal dia tidak diundang. Boleh tidak yang seperti itu? Kami ngundang Bapak hadir di walimah apa misalnya kan, sunatan atau apa anak kita, undangnya cuma Bapak seorang, tapi Bapaknya bawa 2 orang, 3 orang. Boleh tidak? Rasul pernah seperti itu, Pak. An Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu qala da'a rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu lahu khamisa khamsatin fatabi'ahu rajul. Rasul pernah diundang untuk makan jamuan, yang diundang itu hanya 5 orang. Termasuk Rasulullah. Tapi rupanya 5 orang itu diikuti oleh 1 orang, jadi 6 orang yang hadir. 6 orang yang hadir ini memang orang tuan rumahnya itu sengaja masak untuk 5 orang ini. Ketika datang 5 orang ini, kalau hari ini kan selambe aja lah, nggak apa-apa itu makan aja gitu kan. Tapi lihat apa adab sopan santun baginda Rasulullah. Falamma balagal baba qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika sampai pintu Rasul berkata kepada tuan rumah, inna hadza tabi'ana fa in syi'ta an ta'zana lahu wa in syi'ta raja'. Ini kawan saya ikut 1 orang. Diundangkan 5 orang. Ini kawan ikut jadi 6 orang. Kalau engkau mau, engkau bolehkan, engkau izinkan, maka ini ikut makan. Tapi kalau engkau tidak mengizinkan, maka ini orang pulang. Itu Rasul minta izin. Faqala bal adzanu lahu ya Rasulullah, kata tuan rumah tadi, tenang Rasul, enggak apa-apa lah, saya izinkan, cuma 1 orang. Ya kan, jadi masalahnya kalau yang diundang itu 2 orang, bawanya 6 orang gitu kan, repot. Masakannya hanya untuk 4 orang termasuk tuan rumah. Tuan rumah
Bapak Ibu pasti pernah lah ngerasakan kita ngundang berapa orang kemudian, kok yang datang ini kok berlebih ini. Kita nggak siap ini makanannya. Itu adab sopan santun baginda Rasulullah. Minta izin. Nah kalau walimah kan beda lagi Pak ya. Kalau walimah itu kadang undangannya kan cuma satu nama saja. Yang terhormat, ya kepada Bapak Fajar Tresna Utama gitu saja. Kemudian kita bawa anak, istri, keluarga kita bawa. Ya keluarga inti lah, nggak sampai kakek nenek. Keluarga inti. Ini kami rasa tuan rumahnya atau orang yang punya walimahnya atau sahibul hajah sudah maklum yang seperti ini. Diundang satu berarti dengan anak-anaknya juga gitu kan. Yang kayak gini nggak perlu kita izin kemudian masuk ke maju ke pelaminan dulu bilang Pak mohon maaf kami bawa ini. Yang itu nggak usah. Ini kalau diundang per orang ya, di rumah gitu kan untuk makan itu perlu kita izin Bapak Ibu. Adab sopan santun dalam menghadiri atau menghadiri undangan makan. Kalau undangannya secara umum disampaikan apalagi di masjid, Bapak Ibu, setelah salat Isya ini kita diundang di rumah si fulan untuk kenduri, makan malam kita. Oh itu siapapun udah hadir juga insya Allah sudah siap tuan rumahnya kalau seperti itu. Kecuali kalau diundang per orang dan khusus makanannya itu dibuatkan untuk orang tersebut. Itu butuh izin. Berikutnya ada bab masih lama. Babun nahyi 'anil qarani baina tamrataini wa nahwihima idza akala jama'atan illa bi idzni rafqatihi. Kalau sedang makan banyak orang, makannya sedang barengan, kita dilarang oleh baginda Rasulullah untuk makan yang semestinya 2 kali makan ini jadi sekali makan. Misal ada kurma 2 sekaligus kita suap ke mulut kita. Atau kerupuk ada 2 kita makan dua-duanya. Atau gorengan langsung kita puluk ya bahasa apa? Langsung kita suap masukkan ke mulut kita. Kalau sedang makan banyakan itu ada adab sopan santunnya tidak boleh seperti itu. Apa kata baginda Rasulullah? Ini bukan baginda Rasulullah tapi Jabalah bin Suhaim. Asabana amun sanatin, ketika itu kita sedang kelaparan, kemudian kita diberi makan tamar, kurma. Wa kana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yamurru bina. Ada Abdullah bin Umar lewat, kata Abdullah bin Umar, la tuqarinu, makanya jangan buru-buru. Karena saking laparnya, makan semestinya satu-satu dia langsung 2. Kerupuk langsung makan dua-duanya. Makanya sedang barengan. La tuqarin, kata baginda Rasulullah. Jangan makan langsung dipuluk, apa ya bahasa sininya Pak? Ditelan. Bukan ditelan juga, tapi apa ya? Ya gitulah Pak ya. Pokoknya 2 makanan langsung kita suap ke mulut kita secara barengan langsung. Bab ma yaquluhu wa yaf'alu man ya'kul wa la yashba. Ada tidak di antara kita yang makan kemudian tidak kenyang-kenyang? Makan lagi tak kenyang lagi, makan lagi tak kenyang lagi. Ini ada anjuran dari baginda Rasulullah. Ada orang yang makan tidak kenyang. Ini yang harus dilakukan oleh orang tersebut dan harus diucapkan oleh orang tersebut. Qalu ya Rasulullah inna na'kul wa la nashba. Rasul, kami ini makan tapi tak kenyang-kenyang katanya. Qalu fala'allakum taftariqun, mungkin kalian makannya sendiri-sendiri. Jadi biar kenyang itu makannya barengan, baik barengan piringnya atau kita barengan secara waktunya. Kita makan, istri kita makan, anak-anak makan, itu jauh lebih mengenyangkan kata baginda Rasul. Karena keberkahan itu datang untuk yang jamaah tadi. Fala'allakum taftariqun, pertama maka anjuran dari baginda Rasulullah, makan ayo barengan. Sambil nanti doakan wadhkurusmallah yubarik lakum, berdoalah dan ucaplah bismillah, mudah-mudahan Allah memberkahi makanan kalian. Jadi makannya harus barengan, baca bismillah sambil doa Allahumma barik lana. Itu insya Allah kenyang walaupun makanannya sedikit. Makan banyak tak kenyang-kenyang itu jangan-jangan kan entah kemana, setan jangan-jangan yang makan kan. Ini masih banyak lagi Bapak Ibu, termasuk larangan makan dari piring, dari tengah-tengahnya. Ini masih bentar lagi masuk waktu Isya.
7 menit lagi, barangkali ada yang mau didiskusikan dulu lah ya. Silakan Pak Haji, sebelum nanti kita lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tangan kanan. Iya. Kadang-kadang bapak-bapak itu kan diundang makan kita pakai tangan. Jadi diundang dan nanti makannya pakai tangan. Iya. Sedangkan minum nanti ada yang minum buah, ada yang itu kayak tangan kanan yang sudah belum masuk gitu. Iya. Jadi mana yang terbaik? Apakah pakai tangan kanan ataukah ada pakai tangan kiri? Iya. Nyendoknya. Ya, makasih Pak. Makasih. Kalau ikut ada sopannya Rasulullah tetap tangan kanan. Ya. Kita nyendok Oke. dan tambah sayur, tambah lauknya. Padahal kita sudah tangannya sudah masuk. Udah bekas mulut. Iya, mana yang lebih terbaik? Adabnya menurut agama gitu kan. Yang kedua, kalau kita minum, ini kan minum 1 gelas. Nah, kita kan tidak sekaligus. Apakah kita baca Bismillah terus? Oke. Minum dan makan nanti minum apabila Bismillah dan kita apakah 1 kali aja masih Bismillah? Ada tempatnya kan cuma 1. Iya. Baik. Yang pertama, kita nyendok makanan itu bukan makan, tapi memindah satu makanan ke makanan yang lain. Memang anjuran dari baginda Rasulullah selalu memulai segala sesuatu atau melakukan segala sesuatu yang baik itu dengan tangan kanan. Tapi lagi-lagi al-adah muhakkamah, ada adat yang menjadi hukum satu tempat itu. Ketika orang itu makannya pakai tangan kanan bagus. Tapi kalau untuk nyendok makanan ke piringnya dia, itu tak jadi masalah pakai tangan kiri. Karena itu bukan makan. Itu bukan makan, tapi memindahkan makanan. Memang bagusnya adalah dengan tangan kanan. Tapi kalau tangan kanannya itu sudah bekas mulut, kemudian menjadikan orang yang melihatnya itu jadi tidak berselera makan gitu kan, maka lebih baik kita menjaga sopan santun dan adab kepada orang lain dalam makanan itu dengan tangan kiri, tak jadi masalah Pak. Karena lagi-lagi ini bukan makanan yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah untuk senantiasa pakai tangan kanan. Kedua, apakah harus kita baca bismillah setiap kali kita makan dan minum tadi? Cukup di awalnya pun sudah menjadi keberkahan untuk kita dalam makan dan minum. Karena tadi baginda Rasulullah mengatakan kepada kita samillah, bacalah bismillah, artinya di awalnya sudah baca bismillah itu aktivitas makan kita dari awal sampai akhir sudah menjadi keberkahan buat kita. Takutnya ketika ada anjuran kita baca bismillah setiap kali kita teguk minuman, bukan minum tapi zikir jadinya kan. Zikir sambil minum, bismillah lagi, minum lagi bismillah. Jadi di awalnya pun insya Allah itu sudah menjadi keberkahan untuk kita Pak Haji. Kami rasa cukup. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Habis Pak Haji ya? Masih ada lagi Pak, Bu? Silakan. Cukup. Ada lagi nih hadisnya nih kalau gitu. Kalau masih ada waktunya sebentar. Ada larangan, tapi larangan ini tidak sampai ke haraman. Kata baginda Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la aqulu muttaqian. Saya tidak makan sambil bersender, sambil nyandar. Rupanya makan sambil nyandar itu makruh. Tapi jarang Bu ya, Pak ya? Kalau makan tuh khusus semuanya udah lepas dari senderan. Tapi kalau ada orang yang makan sambil nyender, itu sudah termasuk kemakruhan. Jarang lah ada yang seperti ini. Iya, nggih Bu, silakan. Ya. Oke. Baik. Itu ada namanya metode stunning, stunning apa stunning, pokoknya tulisannya stunning gitu kan. Bukan untuk menyembelihnya, tapi memingsankan hewan. Jadi hewan itu dibuat pingsan sementara, baru kemudian disembelih. Itu boleh atau tidak? Para ulama termasuk fatwa MUI itu mengatakan selama itu tidak menyakitkan hewan,
hanya untuk tidak berontak hewan tersebut dan darahnya masih mengalir normal ketika disembelih, maka sah-sah saja, boleh-boleh saja. Ya Bu ya? Kalau membunuh dengan cara tembak tadi itu nggak boleh. Tapi biasanya itu digunakan hanya untuk membuat hewan tersebut pingsan atau hewan tersebut tidak sadar sebentar banget itu Bu. Baru kemudian tetap disembelih. Syaratnya tidak menyakitkan hewan. Kedua, tidak membuat darahnya terhenti dengan stunning tadi. Itu. Jadi tetap disembelih, bukan mati dengan ditembak. Itu sebenarnya suntik Bu ya. Dengan ditembak tadi. Kalau kemudian ada hewan yang matinya dengan cara ditembak tadi, itu tidak halal. Itu tidak halal. Tapi lagi-lagi kalau caranya itu cuma ditembak, ya tumbang. Habis itu disembelih kan Bu? Tanampak. Habis itu disembelih. Karena kami biasa keliling ke peternakan-peternakan itu untuk orang yang BP POM itu, kami termasuk yang dari perwakilan juga untuk mengawasi penyembelihan itu. Jadi kalau cuma ditembak kemudian tetap disembelih, darahnya mengalir, sah, boleh, asal tidak nyakiti. Makanya stunning itu cepet banget Pak, tembak sebentar saja dia, habis itu bangun lagi tuh beberapa saat kemudian. Memang bagusnya tidak pakai stunning, cuma itu metode yang digunakan oleh para peternak agar tidak tidak banyak tenaga yang dikeluarkan, gitu kan. Ya, jadi boleh saja Bu selama tidak menyakitkan. Syaratnya memang disembelih, bukan ditembaknya itu. Kalau matinya karena ditembaknya tadi nggak sah, darahnya tak keluar gitu kan. Kami rasa cukup, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.